Tujuan pengembangan modul ajar yakni untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran, sehingga pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penulisan modul ajar bertujuan untuk memandu pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Komponen dalam modul ajar ditentukan oleh pendidik berdasarkan kebutuhannya. Secara umum, sesuai Permendikbud terkait standar isi dalam proses penetapan dan Kepmendikbud nomor 56 tahun 2022. Modul ajar memiliki komponen sebagai berikut. Pertama, tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini memuat kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum satuan pendidikan. 2. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian menunjukkan bagaimana media pembelajaran digunakan. Ketiga, asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kesiapan dan hasil belajar peserta didik. Untuk pendidikan khusus, memperhatikan kebutuhan peserta didik. Di sini sarannya, asesmen dapat diletakkan setelah tujuan pembelajaran atau mengetahui kesiapan peserta didik mempelajari materi dalam modul ajar tersebut. Dalam pembuatan modul ajar, ada kriteria-kriteria khusus. Kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar yakni harus memenuhi kriteria esensial yang merupakan pemahaman terhadap konsep dari setiap mata pelajaran sesuai pengalaman belajar dan lintas disiplin. Modul ajar juga harus menarik, bermakna, dan menantang, yakni menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan ATP dalam modul ajar? Mari kita simak penjelasan dari Dr. Yogi. Isi dari capaian pembelajaran sudah saya share di dalam chat, ini barusan terkirim. Bagi yang membuka via laptop ini bisa terlihat, bisa langsung download. Tetapi yang ibu bapak yang mengakses lewat HP, biasanya ibu bapak akan kesulitan untuk mengaksesnya. Tidak terlihat kalau membukanya pakai HP, tapi kalau membukanya pakai laptop ini biasanya bisa langsung terlihat. Bisa dilihat ya, ada CP 2022 itu materi isi CP-nya. Nah, materinya di mana ini saya tampilkan ya Bapak. Saya sambil Bapak bagi yang belum berhasil. Saya sudah share materinya ini, capaian pembelajaran. Isinya ini ada keputusan Kabadan dan di dalamnya Bapak ini ada kurang lebih 1076. Jadi nanti sesuaikan kalau memang mau, karena lampiran 1 ini untuk PAUD, lampiran 2 untuk SD, SMP, SMA, lampiran 3 untuk SMK, dan lampiran 4 untuk Diksus, pendidikan khusus. Nah, silahkan sesuai. Misalkan kalau ingin matematika, ya udah mungkin karena banyak taman, klik di search aja. Ini misalkan matematika ya. Tinggal di search nanti CP matematika nantinya. Jadi kalau matematika ya dicari nanti di capaian pembelajaran matematika nanti ya. Untuk matematika adanya di lampiran 2. Nanti tinggal diklik cari untuk lampiran 2 ya. Di 2-nya terserah apakah untuk SD, SMP atau SMA. Ini capaian pembelajaran matematika, misalkan setelah di search kan ada capaian pembelajaran matematika. Dilihat nanti ulang ada
ada rasional, setelah rasional ada tujuan, ada karakteristik, lalu ada elemen-elemennya nanti, capaiannya per fasenya nanti. Jadi nanti tinggal langsung dibuka ini. Kalau ibu bapak merasa guru SD, pilih salah satu fase aja. Apakah fase A, fase B, fase C. Misalkan guru SD hanya ngambil fase A saja, jadi diambil yang ini aja ya bapak. Dari sini, ini dari elemen-elemen ini sampai ke data peluang, baru dibuat tujuan-tujuan pembelajaran, urutkan buat tujuan-tujuan pembelajaran saja. Lalu kalau misalkan merasa guru SMP, nah tinggal ambil fase D. Jadi kita keterangan di sini untuk SMP di fase D ya 789, ambil di sini capaian pembelajarannya, urutkan oleh ibu bapak materinya. Ini untuk SMA matematika di fase D, fase E. Fase E ini dan di fase F. Nah, matematika itu ibu bapak untuk SMA yang bukan kejuruan, yang umum ini kita sudah tidak ada lagi materi kalkulus di mata matematika umumnya ya, yang wajibnya. Hanya yang peminatan pengambilan matematika aja ada kalkulus. Ini sudah kita hilangkan materi kalkulus di matematika untuk kelompok umum. Jadi kalau siswanya tidak ngambil mata khusus kejuruannya, peminatan matematika, tidak ngambil minat pilihan matematika, dia tidak akan dapat mata pelajaran kalkulus. Jadi secara umum tidak ada. Ini kita udah banyak mengulangi, terutama di SMA kelas 11-12, materi-materi untuk matematika ini. Jadi tidak ada kalkulus nih untuk yang matematika umum. Jadi pilih cukup salah satu fase ya. Ini materi satu fase F itu di matematika untuk dipelajari di 2 tahun. Baru yang mata pelajaran pilihan, kalau ada yang matematika tingkat lanjut ada materi kalkulus di matematika tingkat lanjut. Tapi kalau matematikanya umum, secara umum siswa ngambil matematika dia tidak akan belajar kalkulus. Nah, itu jadi silahkan Bapak pilih sesuai mata pelajarannya yang relevan dengan Bapak dan ambil sesuai fase. Itu ya Bapak. Saya lupa belum share ya. Jadi ini nanti tinggal klik mata pelajarannya, lalu lihat jenjangnya. Karena dalam capaian itu kalau merasa guru SD, SMP, SMA ada di lampiran 2 ya. Kalau dia merasa guru SMK ada di lampiran 3. Kalau guru pendidikan khusus untuk mengajar yang hambatan intelektual ada di lampiran 4. Tapi dalam satu file ya. Ini untuk contoh untuk matematika SD, SMP, SMA. Jadi pilihkan sesuai fasenya. Terima kasih. Selamat sore Pak Yogi. Selamat sore Ibu. Ya, perkenalkan saya Arifatul Hoiria dari Kabupaten Sumeneb, Bapak. Saya salah satu guru di SLB Cinta Ananda, dan kebetulan sekolah kami pada tahun kemarin terpilih menjadi sekolah penggerak di tahap pertama. Yes. Mungkin kali ini saya ingin share sebagian apa yang sudah saya dapatkan. Mungkin sebelum saya mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang itu juga ada kaitannya dengan sekolah penggerak seperti itu. Jadi bisa berbagi. Iya, mungkin saya hanya ingin sedikit berbagi saja Bapak. Ini entah mungkin nanti bisa diambil oleh Bapak Ibu atau mungkin saya nantinya juga bisa mendapatkan referensi lain dari Bapak Ibu di pelatihan kali ini. Saya coba share screen. Apakah sudah muncul? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya. Sebentar. Nice.
Sudah ya Ibu Bapak? Sudah. Sudah Ibu, silakan Bu. Ya, mungkin ini apa ya Bapak? Mungkin saya sekedar cerita dulu ya Pak. Setelah sekolah kami itu terdaftar jadi sekolah penggerak, sebenarnya begitu banyak referensi-referensi untuk membuat sebuah alur tujuan pembelajaran, yang mana pada saat itu kami itu memang masih terlihat buta sama sekali terhadap apa itu sih yang dikatakan dengan sekolah penggerak seperti itu. Namun ternyata setelah kita mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan tersebut, akhirnya sedikit demi sedikit kami mulai memahami, mungkin seperti halnya asesmen diagnostik atau segala macamnya itu sebenarnya di sekolah kami Bapak, sebelum adanya sekolah penggerak kita sudah melakukan itu, tapi mungkin istilahnya yang berbeda ya Bapak dari istilah yang sekarang seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh alur tujuan pembelajaran yang pernah kami buat, yang pernah sekolah kami buat pada tahun kemarin, yaitu 2021, di mana sebelum kami mendapatkan pelatihan di Cikarang tentang alur pembuatan modul ajar, TP dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah hasil yang kesekian kalinya sekolah kami buat, karena setelah membuat itu masih ada perbaikan dan perbaikan lagi seperti itu. Di sini elemen dari mulai dari mata pelajaran dulu ya Bapak. Di sini saya mengambil PPKN di fase C. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu mungkin bisa saya menceritakan terlebih dahulu. Jadi di SLB ini kita menggunakan fase sesuai dengan kemampuan anak-anak setelah kita melakukan asesmen. Jadi meskipun sebenarnya saya berada di memegang kelas SMP, namun setelah saya melakukan asesmen tersebut, ternyata anak didik yang saya pegang ini di kelas ini masih berada di fase C. Jadi kami menggunakan CP di fase C seperti itu. Di sini fasenya fase C, kelasnya kelas 7. Kenapa kelasnya kelas 7 ya? Seperti yang saya ceritakan barusan itu. Jadi ini fasenya fase C, elemennya yang pertama Pancasila. Di sini mungkin bisa Bapak Ibu lihat sendiri, ini capaian pembelajaran yang saya ambil di lampiran tadi yang Bapak share itu. Tujuan pembelajaran di sini saya buat hanya 1 atau 2, karena melihat dari kondisi peserta didik, yang mana peserta didik kami itu tergolong sekolah luar biasa, dan untuk kemampuannya juga tidak bisa disamaratakan dengan peserta didik di sekolah pada umumnya seperti itu. Jadi saya mengambil tujuan pembelajaran di sini hanya 2 di 1 elemen Pancasila. Kemudian mungkin tidak perlu saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat sendiri. Yang kedua di elemen ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, saya membuat ada 3. Di Bhinneka Tunggal Ika juga seperti itu, di NKRI juga seperti itu. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa dibuat lebih banyak lagi tujuan pembelajaran. Jadi di sini masih bisa kita kembangkan lagi, misalkan ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dibuat, ini bisa disesuaikan saja dengan mungkin kemampuan peserta didik. Mungkin kalau di sekolah umum ini bisa melebihi dari 10 tujuan pembelajaran bisa gitu ya, tapi karena ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian ini seperti ini sampai selesai. Di sini setelah saya membuat tujuan pembelajaran, jadi setelah itu saya membuat ini. Ini adalah tujuan pembelajaran yang saya pilah, di mana karena di sekolah luar biasa itu kita terdiri dari beberapa ketunaan dan kemampuan mereka juga berbeda. Jadi di sini dibuatkan rancangan seperti ini. Jadi di capaian pembelajaran yang 1.1 ini berada di atas tadi, yang mana di elemen 1, poin 1, tujuan pembelajaran 1. Di sini kita buat lagi tujuan-tujuan yang mana
lebih mengarah ke peserta didik. Misalkan contohnya di sini di kelasnya kelas C atau yang kita kenal dengan tunagrahita seperti itu. Jadi di sini disesuaikan, misalkan peserta didik menyebutkan dapat menyebut Pancasila seperti itu. Jadi kalau untuk yang kelas B karena kemampuannya mungkin lebih tinggi daripada yang C, nanti kita buat berbeda seperti itu. Begitu seterusnya sampai di kemampuannya kelas D dan kelas A dan kelas E dan kelas A seperti itu. Ya mungkin ini sekilas Bapak Ibu saya salah satu contoh yang ada di sekolah kami yang kami buat di SLB Cinta Ananda. Mungkin itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Arifata. Kita beri aplaus ya Bapak buat Bu Arifata ya. Tadi Bapak sedikit menambahkan konteks untuk siswa-siswa SLB. Jadi kita menyiapkan capaian pembelajaran untuk siswa SLB itu kalau sebelumnya di K13 itu berdasarkan ketunaan. Jadi tunanetra ada KD-nya, tunarungu ada KD-nya, tunagrahita ada KD-nya. Nah sekarang yang kita susun itu hanya dipilahkan oleh dua. Satu adalah yang tidak punya hambatan intelektual, jadi dia punya hambatan penglihatan misalkan tunanetra, tapi hambatan intelektualnya tidak ada masalah, tidak mempunyai hambatan intelektual, maka menggunakan yang reguler. Tetapi kalau dia mempunyai hambatan intelektual, karena tadi Bu Arifatu ini ya menyatakan juga hambatan ada hambatan intelektual, sehingga walaupun posisinya sudah di SMPLB pun ini sebenarnya posisi capaian pembelajaran tadi itu posisi memang dipersiapkan untuk hambatan intelektual, tetapi dalam realitasnya tadi disampaikan sudah SMPLB pun tetap tidak bisa mencapai yang sudah kita proyeksikan. Untuk yang di pendidikan khusus itu ada fleksibilitas. Jadi tadi makanya disampaikan ya kompetensinya pun setelah hasil asesmennya tidak bisa sama menggunakan, seharusnya kan SMPLB itu ada di KCD. Tetapi karena ada hambatan intelektual maka ada fleksibilitas terkait dengan kompetensi yang dicapai. Maka dilakukanlah untuk di pendidikan khusus ini diharuskan ada asesmen diagnostik dulu, mengetahui kemampuan di awalnya. Maka tadi dilakukan, dan terkait dengan materi tujuan pembelajarannya pun ya mungkin kalau di luar kan cukup komprehensif. Kalau di sini yang memang yang sangat mungkin untuk dicapai. Jadi bisa jadi tidak seluruhnya kalau untuk siswa-siswa yang punya hambatan intelektual itu ada fleksibilitas termasuk waktu belajar. Waktu belajarnya ditetapkan SMPLB 35 menit. Tapi realitasnya siswa tidak mampu bisa belajar sampai per jam 35 menit, hanya bisa mungkin hanya sampai 25 menit ke 20 menit. Di siswa-siswa SLB itu mungkin silahkan saja tidak menjadi pakem, jadi disesuaikan. Itu konteksnya tadi kalau ada yang menanyakan kok hanya menjadi dua tujuan pembelajaran. Ini Bapak hanya mengingatkan konteks yang disampaikan di Adipati itu adalah konteks siswa SLB yang terutama hambatan intelektual, sehingga yang mungkin benar-benar bisa dicapai dan fasenya pun kan tadi siswa ISP kok fasenya cek ya, karena dia memang hasil asesmennya kemampuannya baru di tahap itu melanjutkan yang sebelumnya. Itu yang sebagai konteks. Kita beri aplaus buat Bu Arifatul. Terima kasih. Mungkin nanti kalau pas ajaran baru hanya nama mata pelajarannya juga menyesuaikan ya menjadi Pancasila dan ada beberapa rumusan, dan mungkin nanti tujuan pembelajaran bisa langsung juga, bisa boleh tadi pasal didik nggak dilarang sebenarnya, tapi bisa langsung misalkan menunjukkan kemampuannya, mengidentifikasi dan lain-lainnya, karena kan jelas tujuan pembelajaran ini untuk ditujukan buat peserta didik. Terima kasih Bu Arifatul yang sudah menyampaikan terkait dengan perumusan tujuan pembelajarannya. Bu Arifatul, mohon maaf kalau untuk alurnya sudah ada juga ya? Kalau tadi sudah diurutkan dari awal. Iya Bapak, sebenarnya kami sudah membuat alur tujuan pembelajaran itu. Karena kalau kan Ibu langsung dibuat seperti tadi, atau tadi udah otomatis dari sejak awal dibuat alur? Atau Ibu dipisahkan tahapannya? Iya Bapak, sebenarnya yang saya share screen ini yang barusan itu contoh yang sebelumnya sebelum direvisi Bapak. Ada lagi yang kami buat itu setelah revisi, jadi lebih detail seperti itu. Ada kita sebelumnya kan membentuk tim apa ini ya kita membentuk tim untuk menentukan sebuah
tujuan pembelajaran di kelas-kelas kami seperti itu. Kan kelas kami ada macam-macam, Bapak, ada macam-macam ketunaan. Jadi kami membuatnya berbentuk tim. Jadi untuk fase A kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit seperti itu. Lalu kita urutkan juga. Ada sebenarnya iya, cuman mungkin yang saya share itu contoh contoh kasarnya seperti seperti itu Pak. Nah, makasih Bu Arifatul, terima kasih Sama-sama, Ibu ya, Bapak. luar biasa. Terima kasih banyak. Ya mungkin itu ya Ibu Bapak ya sudah disampaikan tadi karena konteksnya ini juga tentu di pendidikan khusus kan dari satu rombongan belajar ada yang punya hambatan, ada yang punya hambatan penglihatan juga Bu ya, ada yang punya hambatan pendengaran. Kan di dalam kelasnya juga memang perlu pendekatan-pendekatan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Dan salah satunya yang kita upayakan di yang terbaru ini adalah untuk di pendidikan khusus maupun di sekolah inklusi, sekolah reguler yang ada inklusi, kalau ada yang mempunyai hambatan penglihatan, pendengaran, dan 3 hambatan yang lainnya, itu juga sudah disiapkan program kebutuhan khusus. Jadi yang punya hambatan penglihatan tentu perlu dibekali, dilengkapi kemampuan mengoptimalkan kemampuannya agar bisa belajar mengoptimalkan panca indera yang lain dengan supaya bisa belajar jika hambatan penglihatannya terkendala, begitu pun yang punya hambatan pendengaran. Terima kasih Bu Arifatul, terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan dari Dr. Yogi. Salam belajar era digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar.